berjalan, berlari, mencangkul di sawah atau di kebun dan aktivitas fisik lain itu sering mengalami rasa lelah, nafas terengah-engah, apalagi ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki bawaan penyakit gula, bawaan yang memiliki produksi gula lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu sering mengalami rasa lelah, ngantuk, pusing. Kalau tanggal 2 mungkin pusingnya muncul gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya ingin mengulas sedikit terkait rasa ngantuk, pusing kepala, kemudian lelah terengah-engah yang disebabkan oleh aktivitas fisik. Ada satu surat, ini karena Pak Kusnudin juga, jadi karena tugas yang diberikan Pak Kusnudin, tugas yang diberikan oleh Takmir melalui Pak Kusnudin, maka saya mencari-cari surat Al-Quran yang berhubungan dengan darah. Akhirnya ketemu Quran surat 23 ayat 14. Izin saya membacakan ayat 14. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan idzaman fasawwa'nal idzama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mahrotuk berugi bacaannya mungkin tidak lancar. Artinya, bentar saya cari kepekan dulu. Artinya, kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah atau mudghah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk, mungkin yang dimaksud adalah manusia. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang maha sempurna, maha baik. Kalau mendengarkan atau mencermati dari arti dari surat Al-Mu'minun ayat 14 ini, barangkali Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa ayat ini menjelaskan proses penciptaan manusia yang pada salah satu tahapannya itu berasal dari segumpal darah. Darah manusia itu kurang lebih 7-8% dari berat badan atau berat tubuh seseorang. Kalau beratnya 70, 10%-nya 7, berarti 7-8% itu kira-kira 5-6 liter per orang. Kalau berat badannya 60 ya silakan diperkirakan. Nah, kalau melihat dari jenis darah atau macam darah itu ada 4, tapi saya tidak akan membicarakan yang 3. Ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping-keping darah yang berfungsi untuk membantu penyumbatan atau pembekuan darah ketika kita terluka, dan plasma darah. Nah, yang saya akan sampaikan adalah berkaitan dengan sel darah merah. Sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit itu di dalamnya ada unsur yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itulah berfungsi mengikat oksigen di dalam darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita menghirup udara melalui paru-paru, kemudian di dalam paru-paru itu hemoglobin mengikat oksigen sehingga darah yang banyak mengandung oksigen itu kemudian dipompa
dialirkan menuju jantung. Setelah itu baru jantung mengedarkan darah yang banyak mengandung oksigen itu ke seluruh tubuh. Ketika Bapak Ibu berjalan, kaki melakukan aktivitas, maka di kaki itulah banyak terjadi aliran darah yang banyak mengandung oksigen. Karena aktivitas yang kita lakukan itu membutuhkan oksigen sebagai energi. Kalau tidak ada oksigen, tidak akan ada namanya otot berkontraksi. Walaupun sebetulnya sistem energi di dalam darah itu cukup kompleks, banyak sekali. Artinya rumit begitu. Tapi saya akan menyederhanakan. Intinya, ketika kita melakukan aktivitas itu, apakah berjalan, apakah bersepeda, apakah kita mencangkul, maka kita membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigen untuk sebagai sumber energi. Walaupun ada sumber energi lain seperti nutrisi yang kita makan diserap melalui usus kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi ketika otot itu berkontraksi itu membutuhkan oksigen. Nah, oleh karena itu ketika kita berjalan maka banyak darah yang mengalir ke kaki. Ketika kita mencangkul ada otot lengan dan otot kaki yang kita gunakan, maka banyak otot darah-darah yang mengalir ke lengan. Ketika kita marah, emosi tinggi, maka banyak darah yang masuk ke kepala kita sehingga muka itu terlihat merah gitu. Ketika kekurangan darah seperti saya misalnya gitu, karena berhadapan dengan Bapak Ibu, sehingga pucat kalau disembelih mungkin ada darahnya gitu ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Karena grogi mungkin ya, karena berhadapan dengan para ulama-ulama yang hebat. Nah, intinya Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan aktivitas baik fisik itu, maka aliran darah yang menuju otot yang ketika otot itu berkontraksi itu lebih banyak. Sehingga mengapa kita pusing ya, kita pusing ketika setelah melakukan aktivitas atau apa itu, karena sebetulnya di dalam otak kita kekurangan oksigen. Setelah makan kenapa kok ngantuk? Karena oksigen yang kita hirup melalui paru-paru itu banyak yang mengalir ke saluran pencernaan perut, sehingga mata kekurangan oksigen, otak kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan ngantuk. Ketika aktivitas itu tinggi seperti berlari begitu, maka darah yang mengalir ke kaki itu cukup tinggi, cukup banyak. Kalau aktivitas itu dilanjutkan dengan kecepatan yang dalam istilahnya intensitas yang lebih tinggi, maka kebutuhan oksigen yang ada di kaki itu akan semakin tinggi pula. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka timbullah yang namanya kelelahan, penumpukan asam laktat, bukan asam laknat ya, asam laktat, penumpukan asam laktat di dalam otot, sehingga terjadilah kelelahan dan nyeri otot. Sehingga kalau bila Bapak Ibu mencangkul di sawah tidak mengenal waktu dari pagi hingga siang, tidak istirahat, hanya sebentar lanjut lagi. Kalau tidak terbiasa, maka hari kedua, hari ketiga Bapak Ibu bisa merasakan punggungnya bolongan, apa istilahnya, nyeri-nyeri, otot-otot kakinya namanya nyeri-nyeri. Nah, kenapa kok ketika melakukan aktivitas itu, aktivitas yang tinggi itu terengah-engah? Terengah-engahnya itu karena kebutuhan yang tinggi akan oksigen yang harus dipenuhi ketika kita melakukan lari di kaki itu cukup banyak. Oleh karena itu paru-paru bekerja keras, jantung bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di kaki. Akibatnya muncullah namanya menggeh. Terengah. Ya. Kalau pusing tadi gitu ya. Nah, untuk ini tidak biasa bicara lama,
bibirnya agak kering karena puasa ya sudah. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang memiliki DM misalnya, karena kandungan gula di dalam darah itu tinggi, maka proses pengikatan dan pelepasan oksigen di hemoglobin itu terganggu karena kandungan glukosa atau darah di dalam gula di dalam darah itu cukup tinggi. Akibatnya apa? Maka suplai darah di otak berkurang, suplai darah di anggota-anggota tubuh yang lain juga berkurang, akhirnya menyebabkan lemas, kurang bertenaga dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini maka izinkanlah menyarankan jika kita masih mampu, maka untuk menjaga jantung kita supaya lebih kuat, terjaga sehat, paru-paru kita sehat, saran kami hanya bisa melakukan olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang teratur, maka jantung akan menjadi lebih sehat, lebih kuat, paru-paru juga kuat. Akhirnya apa? Proses pengikatan oksigen di dalam paru-paru kemudian diedarkan seluruh tubuh itu menjadi lebih sempurna. Selain itu, makan makanan yang bergizi tinggi untuk pemenuhan atau pembentukan sel darah merah dan juga nutrisi yang diperlukan oleh tubuh guna melangsungkan kegiatan kita sehari-hari. Demikian kurang lebihnya apa yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang karena saya pribadi, juga ada lebih karena Allah semata. Kurang lebihnya mohon maaf.